Jadi inilah alasan yang membangkitkan semangat kaum mak-mak Facebook yang terdapat di Inggris saat itu untuk berdemo dan juga mengeluarkan amarahnya menyerang Eric Morley dan juga organisasi Misrol. Terima kasih sudah mampir dan juga masih setia di channel ini. Oh iya Wak, kali ini aku bakal bahas tentang perpanjangan dari part 1. Dimana di part 1 aku telah ngebahas tentang sejarah dari Misrol. Dan kali ini kita bakal lanjut ke kontroversi dari Misrol yang terjadi di tahun 1970. Langsung aja tanpa bertele-tele lama lagi, kita lanjut ke pembahasan bagaimana kontroversi yang terjadi di tahun 1970 dan menciptakan sebuah dokumentaris yang difilmkan dalam sebuah film berjudul Misbehavior. Nah wak-wak semua, setelah festival Britain diadakan pada tahun 1951 di mana ini merupakan titik awal dari permulaan diadakannya Miss World pertama kalinya di Inggris. Pada saat pertama diadakan Miss World di Inggris ini, kebanyakan negara-negara yang mengikuti adalah negara-negara yang mengirimkan pesertanya itu di sekitaran Eropa dan juga Inggris Raya. So ada juga beberapa peserta yang mengirimkan dari daerah Inggris sendiri. Jadi bisa dibilang Miss World pertama ini kayak festival bikini yang memang dalam ruang lingkup terkecil dan hanya untuk siaran televisi Wak. Jadi belum dipublis ke luar Inggris pada saat itu. Perlu aku informasikan juga bahwa sebenarnya acara pertama dari festival bikini ini yang berkedok ke dalam ajang Miss World tidak direncanakan dalam festival tahunan, akan tetapi dikonsepkan bakal tampil di acara televisi. Akan tetapi, karena kedengaran di berita Amerika bahwa Amerika bakal meluncurkan yang nama Miss Universe, maka si Inggris ini merasa akan tersaingi berat. So, dilanjutkanlah festival dari Miss World ini menjadi salah satu acara tahunan yang bakal digelar setiap tahun. Setelah diadakan di tahun 1952 nih, akhirnya berjalan terus nih ajang Miss World hingga sampai titik ke 1970. Dimana di tahun ini tuh Miss World masih dipegang oleh Eric Morley dan Julia Morley sebagai istri dari Eric Morley hanya mendampingi dari kegiatan Miss World ini sendiri. Untuk di pelaksanaan ajang Miss World 1970 ini sendiri mengandung ada dua kontroversi utama nih Wak. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Kontroversi yang pertama adalah pada dasarnya kecantikan-kecantikan orang Eropa hanya dinilai dari segi kulit yang memutih Wak. Artinya rasisme dan juga nilai-nilai yang merujuk kepada pembentukan dan juga perbedaan ras itu masih sangat kental di Eropa. Dan cantik hanya didefinisikan untuk orang-orang yang memiliki kulit putih dan juga memiliki rambut panjang dan gigi yang putih serta mata yang sedikit kecoklat-coklatan. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang wanita yang memiliki kulit yang eksotis tidaklah didefinisikan sebagai orang-orang yang cantik bagi orang-orang Eropa pada masa itu. Nah, karena pada saat 1970 nih Wak, akhirnya ada pengiriman dari dua klub utama yang mengikuti ajang kecantikan ini. Artinya, jika sebelum-sebelumnya itu Miss World dihiasi oleh orang-orang dan juga kandidat dari wanita-wanita yang berkulit putih Wak, di tahun 1970-an ini, wanita-wanita yang mengikuti kompetisi ini agak sedikit berbeda Wak. Jadi ada yang mengikutinya dengan kulit yang eksotis alias hitam. Karena adanya rumor-rumor dan juga desakan-desakan emosional nih Wak, akhirnya orang-orang di peserta Miss World ini merasa agak komplain Wak. Karena memang mereka agak risih dengan kehadiran wanita-wanita yang berkulit eksotis karena tidak sama dengan mereka yang memiliki kulit putih. Nah, udah ada nih kontroversi yang pertama, terjadi lagi kontroversi yang kedua, yaitu dari awal pelaksanaan dan juga penciptaan Miss World ini sendiri Wak, terjadi kontroversi yang sangat besar-besaran. Artinya wanita-wanita di Eropa itu tidak menerima Miss World dengan baik di daerah mereka. Orang-orang di sana tuh menganggap bahwa kontes kecantikan yang diadakan oleh yayasan dari Eric Morley ini merupakan sebuah ajang untuk mengeksploitasi wanita dan juga merupakan ajang yang merendahkan derajat dari wanita yang seharusnya dijunjung tinggi dan juga tertutup di rumah Wak. Jadi kayak sekelompok ibu-ibu ini memikirkan bahwa mereka tuh nggak mau derajat wanita tuh direndahkan di depan laki-laki, apalagi dikonsepkan dalam kontes berbikini. Selain itu Wak, karena memang United Kingdom ini adalah satu daerah yang dipimpin oleh kerajaan yang sangat terbesar di dunia Wak, masyarakat-masyarakat penjunjung ratu dan juga kerajaan tidak rela jika diciptakannya ajang kecantikan
kecantikan, alias adanya ajang ratu-ratu yang mereka anggap itu bisa menyaingi dari kerajaan-kerajaan yang terdapat di Inggris. Jadi inilah alasan yang membangkitkan semangat kaum mak-mak Facebook yang terdapat di Inggris saat itu untuk berdemo dan juga mengeluarkan amarahnya menyerang Eric Morley dan juga organisasi Miss World. Kebetulan Wak, di edisi ke-20 tahun 1970-an, edisi Miss World ini diikuti oleh 58 negara dan peserta yang diwakili oleh beberapa wanita yang berkulit hitam Wak. Memang sebelum karantina tuh sudah terjadi desas-desus dan juga kayak gosip-gosip itu bakalan ada penyerangan dan juga kontroversi oleh sekelompok orang yang kontra dengan pelaksanaan Miss World ini. Nah, karena memang Eric Morley ini orang-orang pintar, mereka menyiapkan banyak pasukan dan juga pengamanan untuk mengamankan dari gedung-gedung pelaksanaan karantina dan juga pelaksanaan malam final. Nah, karena di karantina itu tidak ada ancaman yang serius dan akhirnya malam final dilaksanakan pada tahun 1970-an. Nah, kejadian mengejutkan, terjadi ledakan bom di gedung BBC di mana gedung ini itu menjadi tempat dari pelaksanaan final Miss World tahun 1970-an. Setelah dicari-cari akhirnya ditemukan adanya tokoh-tokoh yang memang mau menggagalkan dari pelaksanaan final Miss World pada tahun itu karena menganggap bahwa Miss World itu tidak adil karena telah mengikut sertakan dan mengizinkan peserta dari orang-orang golongan kulit hitam untuk join ajang ini. Jadi kayak ada kaum-kaum yang merasa takut dengan prestasi-prestasi dan juga orang-orang yang punya prefer ke kulit-kulit hitam gitu. Nah, karena ledakan ini tidak begitu serius, akhirnya ledakannya bisa diamankan dan finalnya tetap akan dilaksanakan secara langsung dan juga disiarkan di televisi yang menyiarkan kepada penduduk London pada saat itu. Seperti yang aku katakan tadi bahwa ada sekelompok emak yang memang sangat brutal dan kontra dengan ajang Miss World ini dan merasa bahwa Miss World merupakan ajang yang merendahkan wanita. Mereka itu menyiapkan rencana yang sangat-sangat spesial untuk merusak dan juga mendemo di malam final dari Miss World 1970-an Mak-mak ini membeli tiket untuk menonton langsung siaran dari Miss World ini sendiri dan tentu saja mereka tuh punya misi untuk menghancurkan acara ini dengan sangat-sangat spesial. Nah, pertama kalinya pada saat penyiaran pertama ya memang tidak ada sesuatu yang serius terjadi. Dan akhirnya setelah adanya babak-babak pengumuman, si host ini lalu diserang dengan kekuatan mak-mak melemparkan mereka bom tepung, kemudian sayuran busuk dan juga tomat busuk dan berbagai cairan tinta yang ditembakkan kepada si host sehingga si host ini panikan dan lari ke belakang panggung. Nah, karena memang serangan yang sangat brutal dari mak-mak ini dan juga di luar sudah banyak ada yang demo-demo kayak mak-mak lagi buruh kerja gitu, akhirnya acaranya terpaksa dijeda dikit. Ya kan malu di televisi kalau misalnya ada mak-mak bawa karton ya kan mengatakan bahwa Miss World itu sebuah ajang yang mengeksploitasi wanita dan tidak berhak untuk dijunjung tinggi. Nah, setelah diredam dan juga ditangkap beberapa pelaku dari mak-mak ini yang menyebabkan kerusuhan di gedung tersebut, akhirnya si pemenang Miss World itu diumumkan bahwa seorang gadis berasal dari daerah Grenada berhasil memenangkan kontes ini pada tahun 1970-an dan terjadi lagi kontroversi Kontroversi yang terjadi pada saat pemenang ini bukanlah terjadi karena adanya kontra dari mak-mak, melainkan adanya kontra dari internal sendiri Jadi kayak memang gak setuju kalau misalnya ada wanita kulit hitam yang menang di juara pertama dan juara kedua juga dimenangkan oleh wanita kulit hitam. Jadi kayak merasa pertanyaan, apakah dunia ini hanya didefinisikan oleh orang-orang cantik berkulit hitam dan orang-orang kulit putih ini merasa bakal tersaingi dan juga bakal merasa bahwa kulit hitam itu akan mendominasi dunia dan pandangan kecantikan bakal berubah menjadi kepada orang-orang yang berkulit hitam. So ini menjadi hal yang sangat menyeramkan ya kan, karena bagi orang-orang berkulit putih ini adalah sesuatu yang harus dilenyapkan dari dunia. Disinilah orang-orang mulai berhamburan dan juga mengalami kekacauan-kekacauan. Dan tentu saja Eric Morley dan juga Julia Morley akhirnya memutuskan untuk mengklarifikasi hal ini bahwa pemenang memang dipilih untuk ajang dari Miss World ini adalah Grenada.
Itulah Wak kontroversi dari sekilas Miss World tahun 1970-an, dan selengkapnya kita bakal bahas nanti di film Misbehavior yang telah didokumentasikan dalam bentuk sebuah film di mana ini menceritakan tentang kontroversi yang terjadi di Miss World tahun 1970-an. Oh ya Wak, sebelum aku tutup, kejadian kontroversi pada tahun 1970-an ini memberikan pelajaran kepada pihak Miss World sendiri, sehingga pada waktu-waktu berlalu setelah itu kontes bikini dari Miss World ini agak tertutup dilaksanakan, jadi nggak terbuka lagi Wak. Dan seiring perjalanannya, pada saat pelaksanaan dari Miss World 2013 hingga 2014, Julia Morley berhasil resmi menghapus sesi bikini dari kontes ini karena Oma Morley menganggap bahwa sesi ini tidak cocok untuk kategori Miss World yang lebih mengedepankan kepada proyek sosial Wak. Jadi Oma Morley ini kayak membutuhkan ratu-ratu yang kuat dan tidak manja dan juga tidak selalu bersikap feminisme. Jadi beliau membutuhkan hal-hal wanita yang strong untuk berjuang bersamanya. Terima kasih Wak telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.